Allahumma shalli ala Muhammad. Takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan memikat balam, jangan dipikat dengan kerupuk jange. Dari sambutan salam nampaknya jamaah dah terlampau wangi. Mudah-mudahan sado jamaah nanti buah iko dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen awak kini adalah tahun baru 1440 hijrah. Mudah-mudahan dengan barokah tahun baru iko awak diberi nikmat nan baru-baru. Harga sawit baru, Honda baru, motor baru. Ada pula menyambut bini baru. Ya Allah. Demi Allah bu, aku tak ada menyambut. Jamaah, kau mau mancing-mancing. Tapi kalau dapat enggak juga apa-apa kan. Mudah-mudahan yang paling penting adalah semangat awak, semangat baru. Betul? Begitu tadi ada menyambut bini baru, langsung nampak ku muka Ibu Magdalisni Ahmad. Rasul-rasul nak mengamuk ibu. Oh tidak, senyum ibu. Yang sama-sama awak hormati Bapak anggota Komisi 8 DPR RI, Komisi Dunia Akhirat, Bupati Rokan Hulu 2 periode, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI beserta Ibu Hajah Magdalisni Ahmad. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Tahu Bapak Ibu arti Dr. Haji Ahmad MSI itu? Tahu arti MSI? MSI itu artinya Master Segala Ilmu. Ilmu pemerintahan oke. Ilmu membangun Masjid Islamic Center Rokan Hulu oke. Ilmu mengumpulkan orang banyak oke. Ilmu membagi-bagi beras oke. Yang ulun dapat mudah-mudahan tahun muka dapat. Ilmu menaikkan harga sawit oke juga. Tapi nampaknya Pak Ahmad kok kurang cocok jadi anggota DPR ya kan? Cocoknya jadi apa Pak Ahmad? Gubernur. Hah? Apa ketua Pak Ahmad? Aku mancing-mancing aja Pak. Guru awak basamo Tuan Syekh Alaidin At-Tori bin Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari, Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Ambo bangga dengan Tuan Guru awak. Mudah-mudahan awak mendapatkan mendapatkan syafaat dari Tuan-Tuan Guru Mursyid Tarekat Naqsabandiyah. Ketua Panitia awak adiko Bapak Muhammad Aidi SH. Dulu aku datang beliau kades. Kinilah DPRD, saking lamonya ndak datang. Datang sekali lagi entah jadi apa Pak ID kok. Tapi insya Allah awak doakan jadi yang baik-baik insya Allah. Datuk-datuk, nenek mama, alim ulama, cerdik pandai. Kalau aku sebutkan satu persatu sampai zuhur ndak selesai. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. De ange iko aku batasi pada 5 poin saja supaya jangan sampai awak berkunang-kunang pitam balik. Asal lebih 5 poin ko maka habislah tausiah. Yang pertama, pelajaran dari hijrah adalah ada yang mengawani Nabi di rumah, menggantikan Nabi di tempat tidur. Siapa namanya? Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengawani Nabi di atas Jabal Sur. Siapa namanya? Abu Bakar Siddiq. Aku bertanya, aku menjawab surang. Ada yang mengantar makanan naik ke atas. Siapa namanya?
Asma binti Abi Bakar. Adonan membawa berita hiruk pikuk Makkah Nabi hilang ingin dibunuh. Siapa membawa berita kata? Apa pula wartawan? Abdullah nama yang membawa berita. Ada yang berjago-jago di bawah, pura-pura mengembala kambing, tapi sebetulnya sedang memata-matai. Siapa yang naik kata lapor kasih kode. Siapa yang pura-pura mengembala kambing sebenarnya mata-mata. Apa pula intel? Amir bin Fuhairah namanya. Ada yang menunjuk jalan, gaet penunjuk jalan dari Mekah ke Madinah. Jangan pakai jalan biasa. Beko ditangkok dek musuh. Maka ada penunjuk jalan. Namanya Abdullah bin Uraikid. Awak ulang ya. Ada yang menemani Nabi di tempat tidur. Ali bin Abi Thalib. Ada yang menemani dia teh. Abu Bakar Siddiq. Ada yang membawa berita. Abdullah. Ada yang membawa makanan. Asma binti Abi Bakar. Ada yang pura-pura mengembala kambing. Amir bin Fuhairah. Ada yang menunjuk jalan, gaet. Namanya Abdullah bin Uraikid. Ingat onam namo iko sebab akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Apa hikmah dari bekawan sama onam orang iko? Hikmahnya awak mesti bekerja sama. Sanggup tak Allah menolong Nabi Muhammad sendirian? Sanggup tak Allah menolong Nabi Muhammad hijrah sendirian? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Tapi kenapa dibuat Allah Ta'ala ada 6 orang yang menolong? Supaya awak bekerja sama. Sama lah macam acara awak tablik akbar siang di Kabun apa Tandun? Di Kabun kok. Iko kan dek kerjasama yang baik maka terwujud iko kan. Ada Bapak Kapolres, Kapolsek, ada Bapak Dandim, ada Bapak TNI Polri, ada pula abang-abang dari Banser, nama abang Koem Soleh. Ada pula Eko Bareskrim. Masya Allah, lengkap semuanya. Kalau tidak ada kerjasama, mungkinkah terwujud acara Eko? Tidak akan mungkin terwujud acara. Jadi pelajaran yang pertama dari hijrah, kita mesti bekerja dan sama-sama bekerja. Banyak orang mengajak kerjasama, tapi diam aja. Banyak orang mengajak bekerja sama, tapi tidak sama-sama bekerja. Alhamdulillah terwujudlah negara kesatuan Republik Indonesia karena kita sama-sama berjuang melawan Belanda. Terwujudlah acara tablik akbar di Kabun karena kita sama-sama bekerja dengan niat ikhlas lillahi ta'ala. Jadi kalau ada majelis-majelis yang berjamaah siap dilanjutkan. Ibu masih ada gua majelis grup wirid yasin. Bapak masih ada grup-grup pengajian gotong royong kerjasama. Jangan mau dipecah belah karena itu kerja Belanda. Mengadu domba, divide et impera. Sedangkan kita diajarkan wa'tasimu bihablillah, bekerja sama dalam tali Allah. Apa tali Allah itu? Islam. Apa isli Islam itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Iko kalau kerjasamanya tak baik, apakah mungkin suara Abdul Somad kau bisa sampai ke ujung? Mana mungkin. Coba kalau teknisi mikrofon kau tidak kerjasama, di setelnya hilang suara Abdul Somad. Mati Abdul Somad. Coba kalau orang pasang tenda kau dipasangnya pakai paku payung, diembus angin melayang, habis acara aku. Aku tahan nangis apa-apa di belakang. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi banyak orang kadang menganggap berhasil sesuatu karena dia
Padahal bukan. Ini terwujud karena kita bersama. Jangan takbur, jangan sombong. Kenapa masyarakat ange-ange panas-panas tadi berkumpul di lapangan sepak bola di Kabun? Itu karena Ustadz Abdul Somad? Bukan. Tapi karena kerjasama kita semuanya. Siapa yang paling banyak pahalanya? Apakah ketua panitia? Apakah yang tausiah? Apakah Pak Ahmad? Apakah semua hadirin hadirat? Yang paling besar pahalanya adalah yang ikhlas. Ya Allah, jadikan kami semua ini ikhlas beramal karena Engkau ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang beramal ikhlas sampai mati husnul khatimah. Yang terakhir keluar dari mulut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pelajaran pertama dari hijrah. Berikutnya yang apa pula langsung ke ompek? Nampaknya kepanasan jemaah. Yang kedua adalah Nabi tidak langsung ke Madinah, tapi transit dulu di Jabal Sur, tempat menerima wahyu Jabal Nur. Tempat transit Jabal Sur, tempat menerima wahyu Iqra Jabal Nur. Tempat hijrah Jabal Sur. Iko jamaah haji balik dari haji ke kampung, bercerita tentang di Makkah. Aku potong naik ke Jabal Sur, padahalnya naik ke Jabal Nur. Dan bercerita lupa, yang mendengar tak tahu, sama-sama mengangguk. Sampai turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu di Jabal, entah Nur entah Sur, pokoknya bulekan aja mulut. Kalau awak surang ketahuan salah, tapi kalau bersama-sama ndak ketahuan. Sampai turunnya Iqra Jabal Nur, sampai transit Jabal Sur. Mengapa transit dulu sampai ompek malam? Hari Kamis malam Jumat dia teh, hari Jumat malam Sabtu dia teh, hari Sabtu malam Ahad dia teh, hari Ahad malam Senin baru mereka bertolak. Ini namanya strategi. Apa namanya? Strategi. Jadi hijrah kau berstrategi, bukan asal-asal tawakal. Kamu mau kemana? Mau hijrah. Bagaimana proses hijrah? Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Mati ya, Pak. Jangan pandang musuh dengan mata yang rabun. Berstrategi memerangi narkoba, berstrategi membina anak muda, berstrategi membuat tablik akbar, berstrategi dalam berdakwah. Ini strategi dari siapa? Dari Allah turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad itu penuh dengan strategi. Coba kita lihat pada perang Badar. Perang Badar, pagi-pagi Nabi membuat barisan. Paling pagi Nabi datang ke tanah lapang Badar. Kenapa? Karena kalau pagi awak datang, awaklah yang menguasai tempat. Betul? Mana buktinya? Iko barisanan muka kok yang paling berstrategi. Mereka menguasai tempat kok. Di bookingnya duluan. Itu apa-apa yang di bawah pokok sawit itu tidak dapat tempat. Direbut oleh yang di muka kok. Sedang panas teriknya dapat. Apalagi kalau tidak panas terik. Ini berstrategi. Lalu kemudian masuk ke dalam selimut tempat tidur Nabi. Karena nanti malam jam 1 mereka akan membuka selimut itu. Mereka akan cincang, tapi tak mungkin langsung cincang. Kalau cincang tiba-tiba di bawahnya bantal guling, dibuka. Coba buka dulu. Buka, ternyata Sayyidina Ali berstrategi. Ali, engkau pura-pura tidur di sini, nanti aku akan berangkat. Ini segalanya penuh dengan strategi. Nabi kalau mengutus pasukan perang, disusun pagi-pagi, Nabi menyusun barisan. Matahari terbit dari sana,
tenggelam ke sana. Nabi menyusun barisan di tempat terbit matahari. Kalau di sini matahari terbit, Nabi pasukan di sini. Kenapa? Karena kalau matahari terbit di sini, musuh di sana 1-0 menang. Karena mata musuh silau, tak nampaknya lawan. Karena kalah dengan tatapan tajam cahaya matahari. Doa di Nabi Muhammad itu ahli strategi perang. Makanya perang Badar itu dia panglimanya langsung. Pembebasan kota Makkah tahun 8 Hijrah. Umur Nabi SAW ketika itu 61 tahun. Nabi umur 61 tahun, panglima perang, jenderal bintang 5, paling tinggi bintang 4, penghormatan bintang 5. Kalau sampai bintang 7 sakit kepala. Jadi kalau ada orang hari ini kita tanya, bagaimana dakwah kita? Dakwah saja kepada Allah. Tidak pakai strategi, mati konyol. Inilah pentingnya ke depan ada strategi, berkumpul dengan para alim ulama, datuk, nenek, mama yang ditunggukan, yang ditinggikan seranting, yang didulukan selangkah, batangnya tompe bersanda, daunnya tompe benaung, akarnya tompe berselo. Maka insya Allah dakwah Islam ke depan lebih baik dengan strategi otak manusia yang cerdas-cerdas, yang soleh-soleh ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Berikutnya yang ketiga, pada waktu Nabi sedang berada di atas bersama Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar ketakutan karena orang kafir musyrik sudah naik ke atas mengejar. Lau absara rijlai arjulahum la absarana. Seandainya orang kafir musyrik itu menengok kakinya ke bawah, pasti mereka akan menengok kita, karena gua itu di bawah. Orang kafir musyrik naik menengok ke atas. Kata Abu Bakar, seandainya mereka menengok ke bawah ya Rasulullah, pasti mereka akan menengok kita. Apa jawab Nabi waktu itu? Wallahi, demi Allah wahai Abu Bakar, ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Kalau kau sangko awak disiko berdua, maka sesungguhnya ada yang ketiga bersama kita. Siapa yang ketiga itu? Aku dengan engkau Abu Bakar di dalam gua nih. Tidak, ada yang ketiga bersama kita. Siapa dia? Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Ini yang paling kuat di antara semuanya. Strateginya matang, kawan-kawan hebat, tapi tak ditolong oleh Allah. Bisa berhasil? Mesti ada pertolongan Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata. Tapi ini tak bisa dengan satu pengajian tabligh akbar. Sekali tabligh akbar langsung bersemayam Allah dalam hati, tak bisa. Bagaimana cara berzikir yang baik? Bagaimana cara tahlil yang baik? Bagaimana cara menyebut Allah yang baik? Bagaimana menanamkan lafaz Allah ke dalam tangkai jantung? Ini mesti dibimbing. Pembimbing penunjuk jalan. Aku tak tahu jalan ke Kabun. Ini jalan melalui Rantau Berangin atau Pantai Cermin. Sudah lama tak ke Rokan Hulu. Takut salah jalan. Maka mesti ada penunjuk jalan di muka. Penunjuk jalan itu bahasa Arabnya mursyid, bukan poreder. Penunjuk jalan tuh mursyid. Maka dalam berzikir pun mesti ada mursyid. Kalau mursyid tak bisa datang, maka digantikan oleh pengganti mursyid. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Nabi Muhammad meninggal, digantikan pengganti. Itulah dia khalifah Abu Bakar. Bahasa Arabnya khalifah. Orang Melayu tak payah menyebut khalifah. Nah, kalau ditanya, siapa tadi itu? Kelipah. Itu pengganti Syekh Mursyid untuk membimbing awak. Alhamdulillah, di kampung awak tidak perlu jauh-jauh, ada mursyid awak. Siapa mursyid awak di siko? Tuan Syekh Alaidin Atori bin Syekh Mursyid Aidarus bin Syekh Mursyid Abdul Ghani Al-Kampari.
saya berceramah ke Aceh. Di Aceh itu ada 4 wali Allah. Di antara 4 wali Allah itu yang pertama Syekh Abdul Raub As-Singkili. Yang kedua adalah Syekh Hamzah Al-Fansuri. Yang ketiga adalah Tuan Syekh Krongkali. Yang keempat adalah Syekh Mudawali. 4 nama ini pun keluar juga ujian semester nanti. Saya tanyalah sama kawan-kawan saya di Aceh, siapa aja wali-wali di Aceh yang disepakati oleh ulama? Ada 4 Ustadz Somad. Syekh Abdul Raub As-Singkili, Syekh Hamzah Al-Fansuri, Tuan Syekh Krongkali, dan Syekh Mudawali. Syekh Mudawali itu mursyid tarekat Naksabandiyah, betul. Dia mengambil tarekat Naksabandiyah ini dari siapa? Tuan Syekh Mudawali, wali Allah di Aceh, mengambil tarekat Naksabandiyah bersuluk 40 hari 40 malam dari Syekh Abdul Ghani. Tuan Syekh Abdul Ghani punya anak namanya Syekh Aidarus. Syekh Aidarus punya anak namanya Syekh Alaidin At-Tari. Itulah yang ada di samping ambo sebelah kiri tadi. Begitulah awak tinggal mengambil baiat. Jadi kalau ada orang kabun, orang Rokan Hulu yang belum mengambil baiat tarekat Naksabandiyah, belum bersuluk, itu sama dengan ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak. Nanti Bapak Ibu kalau pergi ke Aceh yang ditanya orang Aceh tak menanya gubernur, orang Aceh tak menanya bupati, yang ditanya orang Aceh, kenal dengan Tuan Syekh Abdul Ghani? Kenal. Ustaz Somad dari Riau, iya, kenal dengan Tuan Syekh Abdul Ghani. Kenapa mereka tanya? Karena dalam silsilah zikir mereka yang mereka bacakan Al-Fatihah sebelum tuajuh, yang mereka baca Al-Fatihah sebelum berzikir. Untuk silsilah tarekat Naksabandiyah, kata mereka, mereka mengambil dari siapa? Profesor Syekh Muhibbuddin Wali. Syekh Muhibbuddin Wali dari siapa? Dari Syekh Mudawali. Syekh Mudawali dari siapa? Dari Syekh Abdul Ghani. Mereka ingin tahu, mereka belum pernah ke Riau sebagiannya. Kenal tak Ustaz Abdul Somad? Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu membuktikan cakap saya ini panjang umur, sehat badan. Bapak Ibu main ke Banda Aceh, ke Maulabu, ke Darussalam. Insya Allah panjang umur, sehat insya Allah. Amin ya Rabbal. Ado awak masih bersuluk Buya di Darussalam? Ado. Setahun berapa kali bersuluk? 2 kali. Yang pertama Idul Fitri, Ramadan. Sebelum Ramadan, Sya'ban, 40 hari. Sesudah itu di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, 20 hari. Berarti setahun ada 2 kali bersuluk. Apa yang dilakukan orang dalam suluk? Menanamkan ismuzat, zikir Allah, Allah ke dalam jantung. Allah, 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 Allah. Supaya apa? Supaya kita merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Banyak orang menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tangannya menghitung subhanallah, mulutnya menyebut subhanallah, tapi hatinya tak mengingat Allah karena belum tertanam di dalam. Mulutnya subhanallah, subhanallah, hatinya mengingat sawit. Namanya zikir brondol. Mulutnya menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Otak dan hatinya kemana-mana. Kenapa? Karena belum ditanamkan, ditalkinkan, dibisikkan oleh Syekh Mursyid awak. Digulung pakai kain kapan macam mati, dimandikan mandi taubat macam mandi jenazah, dibalut disampul. Setelah itu apa kata Syekh Mursyid? Ditalkinkan ke telinga awak, la ilaha illallah. Banyak orang menganggap suluk ini menunggu tua. Jangan sampai bersuluk menunggu tua, sebab malaikat maut kalau datang tidak menengok akte kelahiran. Yang masih muda pun mesti bersuluk, karena kalau sudah datang masanya kita semua akan mati. Orang kaya mati, orang susah memang tak mati, setengah mati.
Orang ganteng mati, orang tak ganteng bisa umur panjang. Ajal dalam kuasa Allah, semua dalam genggaman kudrat iradat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak ibu yang sudah berzikir, yang sudah bersuluh, dari mana tarekat Naqsabandiyah ini? Dari Syekh Bahauddin An-Naqsabandi sampai ke atas ke siapa? Ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Di mana diambilnya cara berzikir? Itulah dia waktu malam sebelum hijrah, ketika berada di Jabal Sur, mereka sedang belajar bagaimana cara berzikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Nanti kalau kita mati sakratul maut, apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita tonton, apa yang selalu awak tengok, apa yang selalu kita pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Jangan heran nanti orang waktu mati mengingat solar. Jangan heran nanti ketika mau mati banyak orang mengingat mie goreng. Mie goreng itu bukan mie goreng Pak Ustadz, minyak goreng. Oh iya. Jangan heran nanti ketika akan mau mati orang mengingat, dibisikkan ke telinganya, la ilaha illallah. Dia bertanya, berapa harga sawit? Sebab itu yang selalu dia pikirkan. Orang bersuluk tetap menanam sawit, orang bersuluk tetap menanam gotah, orang bersuluk tetap berdagang, tapi hatinya tak putus Allah, 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 Allah. Tak berbunyi, tak bersuara, lidah tak bergerak. Alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang menyebut, berzikir, mengingat Allah. Qiyaman, waktu toga, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Tak putus daripada menyebut Allah. Asal lupa, asal lalai, balik lagi. Sampai naik sepeda motor, makin laju, makin kencang. Allah, Allah, Allah. Sampai puncaknya matinya nanti menyebut Allah. Menyebut nama Abdul Somad berat, bibir mesti bergerak. Abdul Somad. Menyebut nama Pak Ahmad berat, bibir mesti bergerak. Dr. Haji Ahmad. Menyebut nama Pak Ketua Panitia berat, mesti menyebut Muhammad Aidi. Tapi menyebut la ilaha illallah, bibir tak bergerak. La ilaha illallah. Kenapa dibuat Allah ringan ucapannya? Karena yang paling berat adalah waktu sakaratul maut. Itulah mengapa kita selalu mengucapkan Allahumma hawwin alaina fi sakaratil. Jangan sedih, jangan galau, jangan gundah gulana, jangan larut dalam ketakutan. Innallaha ma'ana, Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah selalu bersama dengan orang yang sabar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia akan bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Di dalam rahim tak takut karena ada Allah. Keluar ke alam dunia makin tak takut bersama dengan Allah. Pindah ke alam barzah sendirian. Ibu, bapak, ibu sayang bapak, bapak sayang ibu. Mohon maaf siang ini saya jawab dengan jujur di tengah panas terik miniatur padang mahsyar. Kalau bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Tengok pak, jawaban yang jujur. Bapak akan sendirian, tapi bapak jangan sedih, jangan takut, karena bapak tidak sendirian, karena ada bersama dengan Allah. Itulah yang diungkapkan ulama tasawuf, merasa ramai di tengah kesunyian, merasa sunyi di tengah keramaian. Apakah di alam kubur itu sunyi? Ramai, karena dia berdua dengan Allah. Apakah di tengah keramaian ini ramai? Sunyi, karena merasa berdua dengan Allah. Tak pernah kosong daripada Allah. Kalau kau merasa istrimu orang yang paling kau sayang, tiba-tiba dia meninggal, kau akan merasa kesepian. Kalau ibu sangka bapak inilah orang paling baik, paling sopan, paling santun, teman, sahabat, nanti sampai masanya bapak ini bisa hilang. Kenapa? Dilarikan pelakor.
Ibu akan merasa kesepian, ibu akan merasa kesunyian. Tapi orang yang selalu bersama dengan Allah, ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, la khaufun alaihim, tak ada rasa takutnya, walahum yahzanun, tak ada rasa sedihnya. Tapi rasa bersama dengan Allah itu tak bisa diceritakan. Itulah yang diungkapkan ulama tasawuf, lam ya'rif man lam yadhuq. Orang yang tak pernah merasakannya susah untuk menceritakannya. Saya tak bisa menceritakan bagaimana rasanya dikasih pisang hijau oleh Tuan Syekh. Kulitnya hijau tapi masak manis luar biasa. Enak pisang itu tadi Pak Ustadz. Yummy. Macam mana rasanya Pak Ustadz? Rasa tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Andai ku katakan apa rasanya, rasaku belum tentu rasamu. Jadi kalau kita jumpa menengok Tuan Syekh tak putus tasbihnya kencang, apa yang dikejar mereka? Mereka sudah merasakan manisnya berdua-duaan dengan Allah. Karena mereka sudah berkhalwat, khalwat bersunyi-sunyian dengan Allah. Mereka sudah merasakan suluk berjalan dengan Allah. Mereka sudah merasakan berdua sunyi berjalan bersama dengan Allah, tegaknya dengan Allah, duduknya dengan Allah, berbaringnya dengan Allah, sampai pada saatnya matinya tersenyum. Kata orang mati itu sakit Pak Ustadz, kenapa dibuka penutup wajahnya tersenyum? Karena sebelum mati Allah sudah menunjukkan tempat dia. Inilah tempat engkau di surga nanti. Mudah-mudahan nanti kita mendapatkan tempat itu insya Allah. Amin. Ada orang tak percaya bahwa Nabi Muhammad itu jasadnya tak dimakan cacing tanah. Inna salatakum alayya ma'rudatun alayya. Salat kamu dari Kabun dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Solawat dari Kabun ini dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu percaya? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika? Bagaimana mungkin solawat kami dari Kabun dibawa ke Madinah? Laqad arimta, kau sudah mati dimakan cacing tanah ya Rasulullah. Nabi menjawab, innallaha harrama 'alal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad nabi tak dimakan oleh tanah. Cacing-cacing tak memakan jasad nabi. Bapak Ibu percaya jasad nabi tak dimakan tanah? Pernah menengok? Kenapa percaya? Banyak orang yang tak percaya. Sampai akhirnya Allah menunjukkan, digalilah PLTA, pembangkit listrik tenaga air Koto Panjang. Maka orang-orang mesti dipindahkan. Kalau dipindahkan berarti jasadnya mesti diangkat. Kenapa mesti dipindahkan? Karena kalau tak dipindahkan nanti mau menyambut puasa, tak mungkin membaca Yasin di atas danau, tak mungkin berziarah di atas kolam. Kepada seluruh jamaah yang masih hidup ditransmigrasikan, yang sudah meninggal silakan bawa jenazah datuk nenek moyangnya supaya nanti mudah berziarah, karena ini akan tenggelam. Maka digalilah tanah. Apa yang terjadi? Khalifah, mursyid, tarekat Naqsabandiyah, jangankan kulitnya, jangankan dagingnya, kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah. Begitulah Allah memuliakan. Untuk orang yang tak percaya, untuk orang yang tak yakin, Allah mau tunjukkan bukan Nabi Muhammad, jangankan Nabi Muhammad, orang yang berzikir mengikut Nabi Muhammad saja pun dagingnya tak dimakan cacing tanah, kain kafannya pun tak membusuk. Orang yang tak beriman dengan Nabi Muhammad belum mati pun udah dimakan cacing tanah. Masih hidup dia di atas tanah nih, sudah naik cacing tanah memakan dagingnya. Siapa itu? Orang yang dagingnya membusuk, kena diabetes meletus. Mohon yang kebetulan kena penyakit itu jangan tersinggung. Kunci mendengar pengajian Ustaz Somad ini dua saja, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah yang tersinggung mendengar pengajian saya, balik berkunang-kunang mati. Saya tak ada niat menyindir orang. Saya hanya ingin mengingatkan kita, jangan sampai kita mati belum berbaiat talqin, jangan sampai mati belum bersuluk, jangan sampai mati belum berzikir. Karena kalau kita mati yang kita bawa hanyalah zikir. Kebun sawit sejauh mata memandang. Ada yang pernah mati bawa brondol?
Gotah sejauh mata memandang. Ada orang kabun mati bawa gotah. Kaya sekalipun yang dibawa hanyalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa bi anuba'su. Dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Padang pula padang panjang. Berikutnya yang keempat. Itu maka saya ceramah tuh pakai poin. Kenapa Ustaz Somad tuh ceramah pakai poin? Supaya yang tak tahan mendengar ceramah tahu dia sampai kemana hubungan kita ini Pak Ustaz. 1, 2, 3, 4, 5. Oh berarti sudah mau habis. Kenapa Ustaz Somad tuh kalau ceramah pakai hitung-hitung? Mengajarkan adik-adik supaya nanti kuliah pandai membuat ringkasan. Kenapa Ustaz Somad tuh kalau ceramah pakai poin 1, 2, 3, 4, 5? Supaya intel mudah buat laporan. Supaya jangan sampai salah lapor. Insya Allah siapapun yang mendengarkan ceramah saya, dijamin 100% dia akan cerdas, dapat pengetahuan agama. Walaupun awalnya tidak ada niat untuk belajar agama, setelah mendengar ceramah saya, cerdas dia, dapat pengetahuan agama. Kenapa? Karena yang ceramah ini bukan Ustadz kaleng-kaleng, profesor, doktor. Tunggu tepuk tangannya nanti, belum belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Berikutnya yang keempat. Pelajaran dari hijrah yang keempat. Saat Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya kalau ramai-ramai berselawat, yang tak hafal tak ketahuan. Disambutlah Nabi Muhammad di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Yang pertama dibangun Nabi bukan rumahnya. Yang pertama dibangun Nabi adalah Masjid Nabawi. Panjangnya 22 meter, ke belakang 15 meter. Itulah yang disebut dengan Taman Raudhah. Ma baina baiti wa mimbari. Antara mimbarku dan kamarku adalah Taman Raudhah min riyadil jannah. 1 rakaat di situ sama dengan 500.000, sama dengan 50.000 rakaat di masjid-masjid yang lain. Mudah-mudahan kita tahun 1444 Hijrah ini bisa umrah, bisa haji. Andai mati kita belum melaksanakannya, sudah dapat niatnya. Innamal a'malu bin niat. Jangan sampai tak ada niat. Kau udah niat haji, aku tak putus asa niat haji ini Pak Ustadz. Kenapa? Berita yang terakhir katanya masyarakat Riau mau berangkat haji 50 tahun setelah setor ONH. Jadi kalau aku kini umur 25. Jadi bayar store 50, umur 75 tahun baru bisa berangkat haji. Kalau Ustaz Somad sekarang sampai 5, umur 95 tahun berangkat haji. Tapi kalau Allah berkehendak, ada yang mustahil. Ada namanya Haji Abidin. Apa itu? Atas biaya dinas. Diberangkatkan oleh kepala dinas, kepala kantor, kepala badan, berkepalo tak berkepalo. Ada pula lagi namanya Haji Mansur. Apa itu? Halaman rumah kena gusur. Pelebar, mohon maaf Pak Haji Mansur, pelebaran jalan, dapat merangkai ONH Plus. Ada lagi namanya ONH Plus. Apa itu? ONH Fulus. Berapa banyak orang sudah store haji furoda, duit banyak tak sampai kata Allah. Berapa banyak orang berangkat haji tanpa ada niat, tanpa ada apapun. Tapi kalau sudah kehendak Allah. Namun jangan sampai lupa usaha store ONH, ongkos naik haji. Jadi di antara kabupaten kota 12 Riau ini
ada satu daerah yang miskin. 12 kabupaten kota Seriau inilah daerah yang paling miskin. Tak boleh saya sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi jamaah hajinya paling banyak. Saya tanya bupatinya, Pak Bupati, iya, ini kan daerah paling miskin Seriau, iya. Kenapa jamaah hajinya paling banyak? Karena orang sini kalau nanam padi niatnya berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Kalau nanam gotah, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Kalau nanam sawit, berangkat haji, berangkat haji. Berangkatnya haji. Sampai lain, bini lagi. Haji tidak dapat, bini tidak dapat. Kenapa? Bini pertama mengamuk. Maka niatkan berangkat haji. Maka dibangunlah Masjid Nabawi. Nabi Muhammad sampai 1440 tahun mengalir pahalanya. Jadi kita jangan mati sebelum bangun masjid. Itulah hebatnya Bapak Dr. Haji Ahmad MSI dengan tanda tangannya sebagai Bupati Rokan Hulu berdiri masjid terbaik se-Indonesia 2015. Allahu Akbar. Kalah masjid di Semarang, kalah masjid di Surabaya. 2015 masjid terbaik nasional dari Sabang sampai Pua, Majelis Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Allahu Akbar. Tidak ada di Dumai, tidak ada di Tembilahan, tidak ada di Rokan Hulu, Indragiri Hulu, tidak ada di tempat lain. 11 kabupaten kota di Riau ingin juga punya masjid seperti itu. Betul? Bagaimana caranya supaya kabupaten kota Seriau dapat masjid macam Islamic Center Rokan Hulu? Maka Pak Ahmad mesti duduk jadi, bukan kata aku Pak Ahmad, ini jamaah ini yang membilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, mudah-mudahan setiap kabupaten kota di Riau akan berdiri seperti Islamic Center Pasir Pangarayan Rokan Hulu. Allahu Akbar. Ustadz Somad dapat apa kalau masjid itu berdiri? Dapat kompensasi pahala. Aku tidak pejabat, aku tidak gubernur, aku tidak wali kota. Bukan karena aku tak mau. Kalau aku mau jadi wakil presiden bisa. Saya mau sampai mati menjadi ustadz saja. Jadi menjelang 2024 ini tak usah halang-halangi Ustadz Somad ceramah. Dia tidak mencalon jadi apapun. Kalian tak usah takut, dia ceramah aja itu. Ustadz Somad tuh sampai mati jadi penceramah aja. Sedang jadi penceramah aja banyak orang marah karena tak dapat jadwal. Apalagi kalau sampai aku jadi pejabat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abdul Somad hanya berceramah saja, mengajak orang bangun masjid. Jadi bupati silakan, tapi ingat jadi bupati tak lama, cuma 2 periode. Itu pun kalau tak ditangkap KPK. Tapi kalau kau bangun masjid sampai hari kiamat mengalir. Jadi Kapolsek bangun masjid, jadi Kapolres bangun masjid, jadi Kapolda bangun masjid, jadi Kapolri bangun masjid, jadi Dan Ramil bangun masjid, jadi Dan Rem bangun masjid, jadi Panglima bangun masjid. Karena kalau mati tak bawa seragam, yang kau bawa adalah pahala mengalir sampai hari kiamat. Rekam ceramah saya ini, masukkan ke Instagram. Anak-anak muda yang punya channel YouTube, kalian share, dibaca orang. Pertama-pertama dia marah, lama-lama betul juga cakap Ustadz Somad ini. Dibangunnya masjid, dibangunnya pondok pesantren. Saya diundang di Jambi, dari kota Jambi naik mobil masuk lubang keluar lubang, masuk hutan keluar hutan, pejam mata buka mata, belum juga sampai. Begitu sampailah ke musola ketek. Pulang musola tak lepel. Saya tanya siapa yang bangun musola nih? Nampak bapak-bapak berseragam kumis melintang, Kapolsek. Kapolsek itu kan paling rendah. Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolresta kota, Kapolsek tingkat kecamatan. Gimana ceritanya Pak Kapolsek bangun masjid? Banyak orang urusan ke kantor nih tak bisa sholat karena tak ada musola Pak Ustadz. Lalu saya berinisiatif untuk mendirikan musola ini. Niat saya satu, nanti peresmiannya mesti Ustadz Somad datang kemari. Oh begitu. Dari mana duit Pak Kapolsek? Pak Kapolsek tak ada duit.
Ini semua kami iuran, semua Pak Ustaz. Tak ada pakai duit negara, tak ada Pak Ustaz. Kita paham, Pak Kapolsek ini mudah aja ngumpulkan duit. 2 kali semprit, print, jadi. Pakai selagi masih ada semprit itu. Pakai selagi masih ada seragam itu. Nanti kalau sudah tak ada, jangan duduk ke pengajian Ustaz Somad setelah pensiun, barulah datang. Ustaz Somad, apa yang bisa kita lakukan? Baca aja lah Yasin banyak-banyak, Pak. Ketika seragam masih ada, ketika semprit masih berbunyi, ketika jabatan masih di tangan, pakai untuk bangun masjid, pakai untuk membangun masjid, pakai untuk membuat sekolah pesantren tahfiz Quran. Tak ada untungnya sama Abdul Somad. Untuk kalian semua mengalir sampai hari kiamat. Betul? Rupanya kalau kita ceramah panas-panas ini bagus, makin panas pula awal itu. Berikutnya yang kelima, yang tak ada 6 cuma 5. Yang kelima yang terakhir adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertetangga dengan Yahudi. Tahu Yahudi? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Dipersaudarakannya semua sama orang Islam. Walaupun tak seagama. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Kau tak mengganggu aku tak mengganggu kau. Masalul mu'minin kamasalin nahlah. Orang beriman itu macam lebah. Macam mana lebah? Lebah tak pernah mengganggu orang. Tapi kalau kau ganggu, dikejarnya kau walaupun sampai ke sungai di Batang Lubuh Pasir Pengarayan. Kalau kau diganggu sarang lebah di sini, maka kau akan dikejarnya. Masuk kau ke sungai, ditunggunya kapan kau tak mengambil napas. Begitu ngambil napas, baru disengatnya kepala kau. Sampai mati dia tidak akan berhenti. Begitulah orang Islam. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau tetanggamu, kawanmu, sahabatmu yang berbeda agama denganmu, mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, antabarruhum, kamu boleh buat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim, kamu boleh bersikap adil kepada mereka. Jadi bacalah Quran secara sempurna. Kenapa orang memotong-motong ayat? Ayat-ayat perang dia potong karena dia tidak belajar di pesantren. Orang Kabun, orang Rokan Hulu, orang Riau mustahil tak paham ayat Quran karena dia belajar di pesantren. Pesantren mana? Pesantren Darussalam Batu Besue dulu, yang pindah barokahnya ke Sarang Kabun. Mudah-mudahan barokah pesantren ini melimpah ruah ke anak kita semua insyaallah. Yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren Darussalam, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan anaknya, insya Allah. Yang sudah aku kasih tahu tak juga memasukkan anaknya ke pesantren, siap-siap saja. Pecandu narkoba, LGBT, ganja, mabuk, sakau, game online, PlayStation, judi online. Sudah kusampaikan ya Allah. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Lepas tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin. Mohon petunjuknya Pak Ustaz. Kami sebagai orang tua sudah mengarahkan agar anak selalu berbuat baik, tapi belum juga berubah sesuai dengan kami sebagai orang tua harapkan. Masih nakal, tidak mengikuti apa yang kami sampaikan. Apa? Dijamin 100% anak ini pasti tak masuk pesantren.
Yakin saya berani taruhan nih anak yang diadukan orang tua di kertas nih tidak dimasukkan pesantren. Kalau dimasukkannya pesantren pasti tak ada mengeluh. Kenapa? Karena dia tak jumpa anak itu di pesantren. Ponakan saya adik-beradik cuma 2 orang. Adik saya ini sudah besar anaknya karena dia lebih dulu nikah waktu saya di Mesir. Di Maroko dia udah nikah. Bang, aku mau nikah, nikahlah kau. Boleh duluan, nikah dulu. Karena aku balik nanti belum tentu juga nikah. Anaknya sudah SMP. Saya menyuruh, kau nak, kemana akan aku nampak tamu, perempuan, aku tak sanggup membolo kau di rumah. Kau mesti masuk pesantren. Sudah 3 tahun pesantren. Kemarin libur saya tanya, tahan pesantren? Tahan. Bisa lanjut sampai tanggal kelas 6 tamat? Tamat. Lanjutkan lagi. Adiknya kirim ke Bogor, tahfiz Quran. Kau mesti hafal Quran. Selama 3 tahun kau hafal Quran. Nanti baca kitab kuning. Tidak ada jalan lain, pesantren. TK, SD masih bisa kita tangani. Tapi kalau sudah SMP besar, onda awak tangani, tangannya lebih godang. Membentuk buluh dari rebung. Rebung buluh yang putih bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar. Tapi kalau rebung sudah jadi buluh bambu kuning, 2 kemungkinan. Kalau tidak, inyo patah, kepala awak pocah. Masukkan pesantren, dituajukan tuan guru. Yang nakal-nakal, yang jahat-jahat, yang mabuk-mabuk, yang sakau-sakau, dituajukan tuan guru Senin malam Selasa, Kamis malam Jumat, dizikirkannya sehat insya Allah. Amin. 2 gondangnya, kalau tak sehat mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau dia sudah tamat pesantren 6 tahun, 7 tahun, Tuan Syekh, yo, apakah anak-anak di Darussalam Batu Besue yang kini di Sarangkabun masih mengambil baiat tarekat? Yo, kelas 5 wajib ambil baiat. Apakah anak-anak pesantren masih bersuluk? Yo, kelas 6, kelas 7 wajib mengambil suluk. Jadi keluar dia dari pesantren, hafal Quran, baca kitab, sudah mengambil baiat, berzikir dan bersuluk. Andai salah-salah jalan, dia tahu jalan balik ke rumah. Tidak langsung nyasar masuk ke neraka jahanam. Mudah-mudahan anak-anak selamat semua. Tidak panjang-panjang jawaban. Masukkan anak ke pesantren, titik. Karena tak ada yang bisa menjaga anak. Yang bisa membangunkan anak dari bangun tidur sampai tidur lagi, aku pun tak sanggup. Saya keponakan kandung saya, anak kandung, tak sanggup saya menjaganya. Di rumah bisa kita jaga, di warnet, di rumah bisa kita jaga, di mall. Yang bisa menjaganya anak pesantren. Ustaz, saya ingin bertanya, saya sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, sudah sedekah, hati dan pikiran saya belum juga tenang. Adakah doa? Belum bersuluk. Sholat udah, zikir udah, puasa udah, sedekah udah, belum bersuluk. Bersuluk 10 hari, 20 hari, 40 hari. Nanti ditanamkan la ilaha illallah, Allah ke dalam. Allah, 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 Allah. Janji Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kalau kau berzikir menyebut Allah, maka hatimu akan tenang. Tapi tak bisa kalau tak berguru. Man la syaikha lahu fa syaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, setan gurunya. Jadi kalau ada orang belajar dari internet, berzikir surang. Berzikir surang. Banyak saya ketemu. Ceramah saya di sekolah tinggi ilmu kesehatan, datang ibu-ibu, tasbihnya godang-godang, hampir segodang guli, segodang kelereng. Ustaz Somad, iya, saya ini kalau setiap saya berzikir, bisa nampak saya apa yang ada di balik dinding sana. Bisa nampak saya apa yang ada di balik pokok kayu sana. Bisa nampak saya apa yang ada di balik gedung sana. Apa namanya nih Pak Ustaz? Saya tanya, ibu berzikir pakai guru? Tidak. Jawab dengan jujur, dia. Setelah bisa menengok yang ada di balik ini, makin ingat pada Allah atau makin lalai? Jawab jujur. Makin lalai Pak Ustaz. Ingin tahu aja apa di balik gunung, apa di balik bukit. Itu namanya kasyaf syaitani. Kasyaf juga namanya.
Dalam ilmu tasawuf, kasyaf yaitu tirai yang tersingkap, tapi bukan kasyaf ilahi. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu, tapi pandanglah pada istiqamah. Maka kata ulama tasawuf, al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Ini kenapa anak tak bisa dididik? Satu jawabannya, karena tak masuk pesantren. Ini kenapa belum tenang padahal sudah sholat? Satu jawabannya, karena belum mengambil baiat zikir talqin. Ada tuan guru, datang segera ambil baiat zikir. Kalau belum musim bersuluk, tunggu nanti bulan Zulqa'dah Zulhijjah, bersuluk 20 hari. Ramadan tahun ini lebih baik, ambil bersuluk 40 hari. Insya Allah, Allah berjanji kalau sudah berzikir tak akan lupa, kalau sudah berzikir tak akan galau. Innaka la tukhliful. Bagaimana merubah orang yang sudah kecanduan main chip atau game online? Ditangkoknya yang main chip kok, diminta bantuan Pak Kapolsek karena game online ini masuk dalam undang-undang negara. Minta bantuan sama Pak Kapolsek, sama Satpol PP, sama abang-abang Banser. Ditangkap orang yang kecanduan chip kok, dibawakan ke pesantren Darussalam, dimandikan mandi jenazah, dipakaikan kain kafan, ditalkinkan oleh Tuan Syekh. Cubo sehat insya Allah. Orang yang kecanduan narkoba dimasukkan ke Badan Narkotika Nasional, tak juga sembuh, dibawa ke Suryalaya. Suryalaya ada satu tempat, Abah Anom, Tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah, penyembuhan orang kecanduan narkoba. Tarekat salah satu solusi menyelesaikannya. Orang kalau sudah kecanduan, otaknya sudah error. Kecanduan pornografi, kecanduan ganja, kecanduan judi, kecanduan game online, kecanduan apapun yang bisa merubahnya sesuatu yang luar biasa. Tarekat menjadi solusi. Kumpulkan semua yang kecanduan ganja, kecanduan seks, kecanduan narkoba, kecanduan judi online, bawa ke pesantren Darussalam, dimandikan, nanti mandi jenazah pakai limau, dipakaikan kain kafan, ditalkinkan tuan guru. Buat acaranya bukan tablik akbar, talkin akbar. Ambo datang tablik akbarnya insyaallah. Di akhir majelis ini mari awak sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak aminkan doa yang akan dibacakan oleh tuan guru Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Syekh Alaidin At-Tori bin Syekh Aidarus bin Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Ala hazihin niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aminkan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin.